Kita istirahat. Alangkah baiknya saya akan membacakan kitab Maulid Syarafil Anam. Ada kisah yang menarik berkaitan dengan tradisi maulid. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Qala Abdul Wahid ibnu Ismail. Berkata seorang ulama namanya Abdul Wahid ibnu Ismail. Beliau bercerita, kana bi Misrah rajulun. Di Mesir itu ada seorang laki-laki yasna'u maulidan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, suka ngadain maulid. Suka ngadain peringatan maulid. Dan itu dilaksanakan istiqomah kulla'am, setiap tahun. Wa kana ila janibihi rajulun, dan seorang laki-laki tadi yang suka ngadain maulid itu punya tetangga. Tetangga itu beragama Yahudi. Faqalat zaujatul Yahudi, kemudian istrinya yang beragama Yahudi itu nanya begini, ma balu jarinal muslim, ada apa sih, katanya, tetangga kita yang muslim ini, yunfiqu malan jazilan fi misli hadzal syahri, kok jor-joran, buang-buang duit, bersedekahan apa itu di bulan maulid ini, ada apa sih, kok rame terus setiap tahun kalau bulan maulid dia bagi-bagi duit ngadain maulid, sedekahan, ada apa? Akhirnya dijawab oleh suaminya, faqala laha zaujaha innahu yaz'amu anna nabiyahu wulida fihi. Istriku, katanya orang Yahudi ini, dia orang muslim, dia punya keyakinan bahwa di bulan maulid ini nabinya, Nabi Muhammad SAW maksudnya, itu dilahirkan. Dan itu wa huwa yaf'alu dzalika farhatan bihi wa karamatan lahu wa li maulidhi. Dia melakukan itu dalam rangka untuk menampakkan kesenangan, memuliakan terhadap lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala fasakata. Akhirnya terdiam. Dan summa nama lailatahuma, keduanya tidur, suami istri yang beragama Yahudi ini. Dan ternyata faro'atim ro'atul Yahudi fil manam. Perempuan Yahudi atau istri orang Yahudi ini mimpi, di dalam tidurnya itu bermimpi melihat rajulan jamilan jalilan alaihi mahabatun wa tabjilun wa waqar. Melihat ada seorang laki-laki yang ganteng, tampan, berwibawa dan sangat dihormati oleh sahabat-sahabatnya saat itu. Fadakhala baita jarihil muslim, dan orang yang laki ganteng berwibawa luar biasa ini masuk ke rumah tetangganya yang muslim tadi yang ngadain maulid. Wa halahu jama'atun min ashabihi, di sekelilingnya itu ada sahabat, teman-temannya, maksudnya sahabat, dikawal oleh para sahabatnya. Wa hum yubajjilunahu wa yu'azzimunahu, para sahabatnya itu menghormati, mentakzimi, luar biasalah penghormatannya kepada orang laki-laki yang ganteng ini. Faqalat li rajulin minhum man hadzal rajul al-jamil wajhi. Perempuan tadi, orang Yahudi, bertanya, siapa orang laki yang ganteng ini, yang tampan ini, yang berwibawa ini? Faqala laha hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah Rasulullah, Nabi Muhammad. Katanya para sahabat, ini Nabi Muhammad ini. Dakhala hadzal manzil yusallim ala alihi wa yazurahum li farahim bihi. Di mana Nabi Muhammad masuk ke rumah ini untuk mengucapkan salam terhadap tuan rumahnya yang suka ngadain maulid. Dan Nabi Muhammad berziarah, bertamu. Karena apa? Karena tamu ini, tuan rumahnya ini menghormat Nabi Muhammad, menghormat maulidnya Nabi Muhammad, menghormat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalat lahu,
Hal yukallimuni idza kallamtuhu. Katanya perempuan tadi, kira-kira boleh enggak kalau saya nyapa akan dijawab enggak oleh Nabi Muhammad? Qala na'am. Coba. Insyaallah akan dijawab sama Nabi nanti. Fa'atat ilaihi, maka kemudian perempuan tadi mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qalat ya Muhammad. Perempuan tadi memanggil Nabi, ya Muhammad. Dipanggil Nabi Muhammad. Faqala laha labbaik. Nabi Muhammad menoleh, siapa tadi? Labbaik, siapa tadi? Iya, ada apa? Ada apa? Menangis. Faqalat lahu atujibu limithli bitalbiyati wa ana ala ghairi dinik wa min a'daik. Ya Nabi Muhammad, kenapa engkau menjawab panggilanku? Engkau memperdulikan aku. Aku panggil, ya Muhammad, engkau menoleh. Aku senang. Padahal saya ini bukan beragama Islam. Saya ini musuhmu, enggak suka kepada Islam saya. Apa katanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqala laha walladzi ba'atsani bil haqqi nabiyyan ma ajabtu nida'ak hatta alimtu anna Allah taala qad hadak. Kata Nabi dalam mimpinya itu, demi Allah yang mengutus aku dengan hak dan mengutus aku menjadi seorang nabi, ma ajabtu nida'ak, saya tidak akan menjawab panggilanmu sehingga saya sadar dan tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala sebentar lagi akan memberi hidayah dan kamu akan masuk Islam. Barokahnya maulid. Akhirnya apa? Akhirnya perempuan tadi masuk Islam di hadapan Rasulullah dalam mimpinya. Allahumma shalli ala Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Akhirnya apa para jemaah sekalian? Faqalat innaka lanabiyyun karim. Perempuan Yahudi itu mengatakan, innaka lanabiyyun karim, engkau adalah nabi yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlakmu mulia. Ta'is man khalafaka amrak wa khaba man jahila qadrak. Sungguh rugi orang yang melawan terhadap perintahmu, dan sungguh rugi orang yang tidak tahu kadar kemuliaanmu. Umdud yadaka, Nabi Muhammad, kami berbaiat kepada engkau ya Rasulullah. Fa ana asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi wa annaka Muhammadur Rasulullah, engkau adalah utusan Allah. Tsumma innaha ahdatillah fi sirriha annaha idza asbat tatasaddaqu bi jami' ma tamlikuhu. Kemudian perempuan tadi, dia itu bernadar dalam hatinya, nanti saya akan selamatan. Semua hal yang saya miliki, harta yang akan saya miliki, akan saya sedekahkan untuk ngadain maulid katanya. Wa tasna'u maulidan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mau ngadain maulid juga nanti. Karena apa? Farhatan bi islamiha, karena dia merasa syukur masuk Islam. Merasa senang masuk Islam. Dan dia itu merasa bersyukur karena melihat apa yang terjadi di dalam mimpinya. Falamma asbahat ra'at zawjaha qad hayya al-walimah. Ketika pagi bangun dia celingukkan, mana istri? Mana istri? Ternyata istrinya mana istri? Mana suaminya? Enggak ada, ternyata suaminya sudah pergi. Dan ternyata setelah datang, falamma asbahat ra'at zawjaha qad hayya al-walimah. Suaminya telah datang dari pasar, sudah membawa oleh-oleh beli-belian yang banyak. Wa fi himmatin azimah, sudah sibuk luar biasa suaminya itu. Ada kepentingan apa? Fata'ajabat min amriha. Istrinya itu heran. Wa qatlat lahu mali arak fi himmatin shalihah. Ada apa suamiku kok kayaknya sibuk? Ada apa ini? Ada pentingan apa ini? Faqala laha min ajli alladhi aslamti ala yadayil barihah. Saya sedang mempersiapkan acara besar
Karena saya bersyukur semalam saya melihat kamu masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis istrinya, faqalat lahu man kasyafa laka an hadzal sirril masun. Siapa yang menceritakan ini? Kan saya mimpi semalam, dalam mimpi bukan dalam alam nyata. Kenapa kok kamu tahu? Siapa yang menceritakan? Wa man atlaka alaih? Faqala lahal ladzi aslamtu ba'daki ala yadayhi sallallahu alaihi wasallam. Saya juga masuk Islam setelah kamu masuk Islam di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan suami istri ini bermimpi bertemu dengan Rasulullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena itu para jemaah sekalian, inilah yang saya katakan barokahnya ngadain maulid. Saya lihat di Jakarta itu Islamnya kuat. Karena apa? Para habaib, para kiai, ulama-ulama di Jakarta, di Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan di Kalimantan, Sumatera, di Indonesia rata-rata ngadain maulid. Dengan barokah maulid Nabi Muhammad SAW, hatinya orang bisa sejuk, hatinya orang bisa tenang, hatinya orang bisa masuk Islam. Alhamdulillah. Inilah dakwah. Inilah dakwah. Dakwahnya gimana? Ya baca salawat. Ya Rabbi sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sini saya, sini duduk. Semuanya apa-apa. Tuh, itulah dakwah yang luar biasa. Jadi Islam di Indonesia kuat itu oleh barokah maulid. Karena itu kalau ada orang benci kepada maulidan, saya curiga dia adalah penghancur Islam, pembenci Islam, bukan memurnikan agama Islam, justru ingin menghancurkan Islam. Saudara-saudara sekalian, tapi ya udahlah, mereka orang yang ya kurang lengkap pemikirannya, ya udahlah urusan dia, tapi jangan mengganggu ya. Mengganggu. Alhamdulillah kita ini mudah-mudahan tradisi yang baik, peringatan Maulid Nabi Muhammad di mana-mana ini akan menjadi ruh dan menambah kecintaan kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Walaupun musim Covid, PSBB, jaga jarak dan lain sebagainya, tetap maulidan dengan cara kita masing-masing. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itunya di OBS-nya di matikan anunya, bukan itu tuh. Di stop anunya apa? OBS. Stop recording.